Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizkyanti dengan NIM 120107260773. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai logam alkali dengan dosen pengampu Bapak Pangoloan Soleman Ditongan SPD NSI. Pengertian kata alkali itu berasal dari bahasa Arab yang berarti abu atau dikalsinasi atau yang dikenal dengan lihat kalsinasi, mengacu pada sumber asli zat alkali. Adapun sumber-sumber alkali itu meliputi litium, natrium, kalium, ruberium, dan fransium. Logam-logam alkali ini hanya mempunyai satu elektron valensi per atom logam, sehingga energi ikat dalam kisi kristalnya relatif lemah karena logamnya bersifat lunak dan titik lelehnya rendah. Sumber-sumber logam alkali di alam yang pertama yaitu natrium. Natrium itu ditemukan sebagai natrium klorida yang terdapat di air laut dalam bentuk senyawa chili, trona, boraks, dan mirabilis. Yang kedua yaitu kalium. Kalium itu sebagai mineral silfid, mineral karnalit, dan senyawa dan phosphorus. Selain kalium juga terdapat di dalam air laut. Yang ketiga yaitu unsur rubidium dan cesium dihasilkan sebagai hasil sampingan proses pengolahan litium dari mineralnya. Dan Allah juga menjelaskan dalam Quran surah Ar-Ra'd tentang keberadaan logam alkali, yaitu sebagai perumpamaan sifat batil, yang artinya Allah telah menurunkan air atau hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang dan dari yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan bagi yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaannya. Selanjutnya yaitu ekstraksi logam alkali dari mineralnya. Logam alkali sangat reaktif sehingga tidak ditemukan dalam keadaan bebas. Senyawa-senyawanya merupakan senyawa yang sangat stabil terhadap pemanasannya. Jadi, dekomposisi termal tidak praktis. Logam-logam alkali berada pada puncak deret elektrokimia. Adapun ekstraksi logam alkali dari mineralnya yang pertama yaitu reaksi dengan air. Logam alkali bereaksi dengan air membebaskan gas hidrogen yang segera terbakar di udara. Yang kedua yaitu reaksi dengan oksigen. Logam alkali terbakar dalam oksigen membentuk oksida, peroksida, dan superperoksida. Yang ketiga yaitu reaksi logam alkali dengan nitrogen. Dan yang keempat yaitu reaksi dengan halogen. Selanjutnya yaitu sifat fisik dan kimia yang dimiliki logam alkali. Sifat fisikanya yang pertama yaitu wujud alkali. Alkali merupakan unsur logam yang lunak dan dapat diiris. Dari data kekerasannya dapat dilihat dari atas ke bawah semakin berkurang. Hal ini berarti semakin ke bawah semakin lunak. Yang kedua yaitu titik didih dan titik cair. Logam alkali ini memiliki titik didih dan titik cair yang rendah dan cukup lunak. Hal ini disebabkan karena atom-atom logam alkali ini mempunyai satu elektron valensi, sehingga gaya yang mengikat partikel-partikel terjejal relatif lemah. Yang ketiga yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi logam-logam alkali ini relatif rendah dibandingkan dengan energi ionisasi logam-logam lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa logam alkali lebih mudah melepaskan elektron daripada logam lainnya. Energi ionisasi logam alkali dari atas ke bawah semakin rendah, sehingga dari litium sampai cesium itu semakin relatif.
Yang keempat yaitu potensial reduksi standar. Harga potensial reduksi standar kecuali litium dari atas ke bawah semakin negatif. Hal ini menunjukkan semakin mudahnya melepaskan elektron. Kimia yang dimiliki logam alkali. Yang pertama, jari-jari atom makin ke bawah yaitu semakin besar, berarti makin mudah melepaskan elektron. Yang kedua, elektronegatifan. Dengan harga elektronegatifan yang kecil, maka atom logam alkali cenderung melepaskan elektron dan membentuk bilangan oksidasi positif dengan atom non-logam. Yang ketiga, energi ionisasi. Energi ionisasi berkurang secara teratur untuk unsur-unsur satu golongan dari atas ke bawah. Hal ini disebabkan karena efek ukuran. Bertambah besarnya ukuran menyebabkan berkurangnya overlap. Adapun penggunaan logam alkali cukup luas, baik dalam bentuk logam bebasnya ataupun senyawa logam alkali. Logam alkali ini memiliki titik leleh yang rendah sehingga digunakan sebagai medium pemindahan panas pada suatu nuklir. Adapun manfaat dari logam natrium adalah sebagai medium untuk memindahkan kalor dalam reaktor nuklir. Natrium cair sangat baik untuk keperluan karena mempunyai titik leleh yang rendah dan titik didih yang tinggi dan tekanan uap yang rendah, sehingga natrium cair memiliki konduktivitas termal yang lebih baik dan kalor spesifik yang lebih baik tinggi dibandingkan kebanyakan logam cair. Logam litium digunakan untuk bahan membuat alloy densitas rendah dan kekuatan tinggi dengan aluminium dengan magnesium. Alloy digunakan dalam industri pesawat luar angkasa dan pesawat udara. Manfaat litium sebagai anoda dalam baterai meningkatkan antara lain disebabkan oksidanya dan juga sedikit massa litium biasa menghasilkan dan banyaknya elektron. Karakteristik senyawa oksida, peroksida, dan superperoksida dari logam alkali. Logam alkali bereaksi hebat dengan oksigen. Dalam keadaan standar, logam alkali ini membentuk berbagai jenis oksida, seperti oksida sederhana yang mengandung ion O2-, peroksida mengandung O2-, dan superperoksida juga mengandung ion O2-. Litium yang terbakar di udara membentuk litium oksida, sedangkan natrium yang bereaksi dengan oksigen membentuk natrium oksida dan natrium peroksida. Sifat-sifat hidroksida, garam-garam okso dan halida dari logam alkali. Hidroksida. Logam alkali hidroksida berwarna putih, padatannya tembus cahaya dan dalam air, berlebihan menyerap uap air udara hingga terlarut kecuali litium hidroksida oktahidrat. Hidroksida logam alkali ini berbahaya karena bereaksi dengan protein kulit sehingga dapat menghilangkan permukaan kulit. Adapun manfaat dari natrium hidroksida. Natrium hidroksida itu sebagian besar digunakan untuk sebagian reaksi pada berbagai pabrik sintesis senyawa organik, anorganik, dan digunakan pada pembuatan pulp pabrik kertas. Garam-garam alkali. Natrium karbonat. Natrium karbonat adalah satu-satunya kelompok karbonat yang dalam udara. Yang terpenting dalam alkali karbonat yaitu natrium karbonat yang stabil sebagai kristal anhidrat, monohidrat, dan dekahidrat yang diperoleh dari bahan tambang trona. Natrium karbonat itu mengandung 90% natrium hidrogen karbonat. Logam alkali kecuali litium membentuk satu-satunya padatan hidrogen karbonat atau bikarbonat. Natrium hidrogen karbonat lebih susah larut dibandingkan dengan karbonat. Adapun sifat dari natrium bikarbonat adalah sebagai bahan utama kebakaran, karena natrium bikarbonat ini mampu mengatasi api dan juga gas karbon dioksida yang dihasilkan dapat mematikan api.
natrium nitrat dan kalium nitrat. Natrium nitrat dan kalium nitrat jumlah banyak terdapat pada cabai. Natrium nitrat terurai menjadi senyawa nitrit dan oksigen pada temperatur 500 derajat Celcius. Natrium nitrat merupakan senyawa yang paling rendah. Kelarutannya pada suhu kamar dapat dipisahkan dan dimurnikan dengan kristalisasi bertingkat. Sintesis hidroksida garam-garam okso, karbonat, bikarbonat, nitrat, nitrit, sulfat, bisulfit, dan halida dari logam alkali. Karbonat. Logam alkali karbonat merupakan satu-satunya kelompok senyawa karbonat yang dapat larut dalam air. Alkali karbonat yang paling terpenting adalah natrium karbonat karena natrium karbonat umumnya stabil sebagai kristal anhidrat, monohidrat, dan dekahidrat. Selanjutnya, natrium nitrat dan kalium nitrat. Senyawa natrium nitrat terurai menjadi senyawa nitrit dan oksigen pada temperatur 500 derajat Celcius. Kemudian natrium itu dibuat dari klorida dengan natrium nitrat. Proses tersebut berlangsung pada temperatur 100 derajat Celcius karena kalium nitrat mempunyai kelarutan yang paling rendah pada saat temperatur kamar, dan senyawa ini dapat dipisahkan dan dimurnikan dengan cara kristalisasi bertingkat. Selanjutnya, halida. Beberapa halida alkali terdapat begitu melimpah di alam sehingga banyak digunakan sebagai bahan mentah untuk membuat senyawa lain seperti logam dan halogen. Selanjutnya, sulfat natrium sulfat banyak digunakan dalam pembuatan kaca dan membuat kayu menjadi bubur. Serat kalium sulfat merupakan bahan berharga dalam jenis pupuk tertentu. Warna nyala logam alkali. Litium ketika bakar akan menghasilkan warna merah, natrium menghasilkan warna kuning, kalium menghasilkan warna pink atau lilaks, ruberium menghasilkan warna merah membayung, dan cesium menghasilkan warna merah lembayung. Warna-warna yang dihasilkan oleh unsur-unsur alkali ini sangat indah, sehingga logam-logam alkali sangat banyak dimanfaatkan dalam pembuatan kembang api atau mercon. Dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.